Ikan nila adalah salah satu jenis ikan konsumsi yang mudah dipelihara dan dibudidayakan. Sebagai contoh, ikan nila yang saya pelihara di kolam sederhana ini cocok untuk pemula seperti saya yang hanya mempunyai lahan terbatas. Hanya dengan menggunakan kolam terpal berukuran 2 kali 1 kali 0,75 meter ini, saya sudah bisa melakukan budidaya ikan nila. Di video sebelumnya, saya sudah buatkan mengenai cara membuat kolam terpal yang saya pakai ini. Video bisa teman lihat ya. Setelah kolam terpal yang saya siapkan sudah jadi, saya langsung isi dengan ikan nila sebagai calon indukan. Tak butuh waktu lama, calon-calon indukan nila saya ternyata sudah berhasil menetaskan burayak-burayak baby nila. Sungguh, ini di luar ekspektasi saya, karena waktu yang terhitung singkat, dari saya mulai menebar calon indukan, sampai dengan menetaskan burayak-burayak baby nila ini. Media air yang saya pakai di kolam ini masih sama, saya menggunakan sistem bioflok. Di mana cara membuat media bioflok ini juga sudah saya buatkan di video saya yang sebelumnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Saya sangat senang dan bersyukur ikan nila saya ternyata berhasil berkembang biak dengan baik. Teman-teman bisa lihat sendiri, burayak baby nila saya ini terlihat banyak, sangat sehat dan terlihat lincah. Untuk itu perlu saya siapkan kolam satu lagi untuk pembesaran baby-baby nila ini nantinya. Akhirnya, kolam terpal saya ini resmi menjadi kolam indukan atau kolam utama. Nah, apa-apa saja yang perlu saya lakukan terlebih dahulu untuk persiapan pemindahan baby-baby nila saya ini? Teman-teman silahkan simak video saya berikut ini ya. Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Siang hari ini waktunya saya untuk memberi makan ikan nila saya dan mengganti 10% air kolam saya. Tetapi alangkah terkejutnya saya, tiba-tiba bermunculan baby-baby nila dari dalam kolam dan semakin banyak bermunculan ke tepian kolam. Padahal di hari sebelumnya saya belum melihatnya. Mungkin karena cuma sempat memberi makan sesaat sebelum berangkat kerja, jadi tidak terlalu memperhatikan isi kolam. Dan hari ini kebetulan libur kerja, jadi bisa menghabiskan waktu lebih banyak untuk memperhatikan perkembangan ikan nila saya. Tampak pakan pelet-pelet masih bertebaran di permukaan kolam, dan langsung disambut dengan baby-baby burayak baby nila. Mungkin sudah pada kelaparan, jadi begitu mencium aroma pelet, baby-baby nila ini langsung berhamburan ke atas permukaan kolam. Sungguh saya tidak menyangka bahwa ikan nila saya ini berhasil berkembang biak dengan baik. Burayaknya tampak lucu, lincah dan sehat ya. Hari ini saya akan memisahkan burayak-burayak baby nila ini dari kolam indukan saya ini ke tempat terpisah. Akan saya siapkan terlebih dahulu tempat untuk penampungan burayaknya. Kali ini saya dibantu adik saya menyiapkan tempat penampungan baby-baby nila saya. Kebetulan saya punya akuarium yang nganggur. Pertama, akuarium ini cuci bersih sebelum dipakai ya. Sikat seluruh bagian permukaan kaca, terlebih bagian dalam, dengan menggunakan air, tapi tanpa menggunakan sabun. Sekarang pukul sekitar jam 3 sorean lah. Jadi waktu yang tepat untuk memindahkan baby-baby burayak ini supaya panas tidak terlalu terik. Oke, pertama-tama saya di situ siapkan wadah atau ember yang berisi air secukupnya. Kemudian nanti air yang di ember itu akan saya campurkan dengan air dari kolam utama. Saya ambil dari air dari kolam utama tersebut. Tujuannya tak lain dan tak bukan agar menyesuaikan suhu air supaya air tidak mengalami perubahan suhu yang drastis di tempat yang baru nanti. Saya ambil kira-kira 2 gayung ya.
dengan air di ember itu tadi sekitar setengah embernya. Saya mulai menjaring baby burayak baby nila ini dengan hati-hati teman-teman. Pastikan tidak ada yang terjepit atau tersangkut karena baby ini masih sangat kecil dan masih sangat rapuh ya. Menurut saya usia baby burayak ini sekitar 2 harian ya, atau berapa hari. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham, silahkan komen saja di kolom komentar. Karena waktu penetasannya pun juga sebetulnya saya juga tidak tahu persis, entah malam atau entah siang hari, saya juga tidak tahu persis. Karena yang jelas yang saya tahu pas waktu hari ini saya mau ngasih makan, pada bermunculan dari dasar, ternyata itu burayak baby nila sudah pada menetas. Perkiraan saya sih baru umur 2 harian ya, kalau besarnya baru ukuran seperti itu. Teman-teman bisa lihat burayak baby nila saya langsung beradaptasi dengan lingkungan air di ember karena sudah saya campurkan dengan air kolam utama tadi ya. Sungguh pengalaman yang sangat menyenangkan sekali, saya bisa memanen burayak dari hasil kolam sendiri ini. Rencana kedepannya saya harus siapkan kolam satu lagi untuk pembesaran. Akuarium yang saya siapkan ini hanya untuk sementara saja, hanya untuk menampung burayak baby nila saya. Karena jika tidak segera saya pisahkan dari kolam utama, khawatir nanti akan dimakan oleh induknya. Sekaligus agar induknya bisa merasa lebih nyaman sehingga bisa melakukan pemijahan kembali. Awalnya saya waktu bikin kolam terpal ini rencana untuk kolam pembesaran dari bibit-bibit nila. Nah, kemudian waktu itu kebetulan bertepatan dengan minggu-minggu ketiga bulan puasa. Jadi saya berpikir ulang karena akan beresiko saat mulai liburan lebaran tiba. Terlebih saya mau mudik pulang kampung selama seminggu, saya khawatir nanti bibit-bibit nila itu akan mati. Jadi saya akhirnya isi kolam terpal ini dengan nila dewasa yang tentunya daya tahannya lebih kuat. Saya isi waktu itu dengan nila ukuran berat 1 kilo isi 3 ekor ya. Saya isi 2 kilo. Jadi totalnya di kolam ini saya masukkan 6 ekor yang tentunya ada jantan dan betinanya. Dan ternyata rencana saya berhasil. Dari 6 ekor calon indukan yang saya tebar, berhasil melakukan pemijahan secara alami, sampai akhirnya berhasil menetaskan burayak ini. Akhirnya saya jadi tahu jika budidaya ikan nila ini sangatlah mudah. Kita cuma perlu calon indukan yang cukup umur, cukup dari berat atau bobot, dan tempat atau kolam peliharaan yang nyaman. Untuk pakannya sendiri, saya cukup memberi pakan 2 kali sehari. Pagi saat hendak berangkat kerja dan sore atau malam setelah selesai pulang kerja. Bahkan saat saya tinggal mudik kemarin selama seminggu tidak saya kasih makan karena saya sudah memakai sistem bioflok. Jadi itu sangat berguna sekali buat saya. Masih memindahkan burayak baby nila ini dengan hati-hati teman-teman ya. Karena usianya yang masih sangat muda dan ukurannya juga masih sangat kecil, rawan terkena benturan ataupun terjepit. Oke, di setiap kali mindahkan ke tempat ember ini saya campur dengan air yang ada di kolam utama tersebut. Sekali lagi untuk menjaga supaya suhu di tempat barunya tidak mengalami perubahan secara drastis.
Saya sangat senang dan sangat antusias sekali karena ini baru pertama kali saya memanen burayak baby nila dari kolam saya sendiri ya. Sangat menyenangkan dan saya bersyukur untuk itu. Setelah burayak-burayak yang kita jaring ke ember, langsung saya masukkan ke akuarium atau tempat penampungan burayak ini. Lakukan dengan hati-hati dan masukkan juga air bawaan dari kolam utama tadi, supaya ikan tidak kaget dengan perubahan suhu di tempat barunya. Air di akuarium ini tadinya sudah saya campur dengan garam krosok yang secukupnya. Kemudian saya lengkapi dengan aerasi supaya untuk membantu dalam pensuplaian oksigen. Tempatkan akuarium atau tempat penampungan burayak ini di tempat yang tidak terkena matahari secara langsung, namun juga tetap mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Kebetulan tempat kolam saya ini berada di bawah naungan kanopi yang transparan, jadi akan melindungi kolam dari cahaya sinar matahari langsung dan hujan jika saat cuaca hujan. Tampak burayak-burayak baby nila saya sudah berenang ke sana kemari. Itu tandanya mereka sudah nyaman dan sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan yang baru tempat mereka. Sambil sesekali mereka mengejar pelet-pelet yang ikut terbawa ke akuarium ini. Bisa dilihat burayak-burayaknya tampak nyaman, itu artinya air dari kolam ini tidak mengalami perubahan suhu yang drastis sehingga membuat ikan-ikan ini nyaman dan langsung bisa beradaptasi. Batu aerasi kita pasang, kita sesuaikan, jangan sampai terlalu besar. Yang penting cukup untuk mensuplai oksigen di dalam akuarium penampungan burayak ini. Masih banyak sisa burayak-burayak baby nila yang ada di kolam utama terpal tadi. Nanti akan saya lanjutkan pindah semua ke dalam akuarium penampungan ini. Oh iya, untuk batu aerasi yang saya pakai, ini saya menggunakan motor aerasi yang di video saya sebelumnya sudah pernah saya bikinkan. Silahkan teman-teman bisa tonton ya. Pompa aerasi yang saya pakai Jebo P30. Dari 8 lubang aerasi saya pakai cuma 3 lubang, sisanya saya tutup. Dan dari ketiga cabang ini saya masukkan ke kolam utama 2 jalur dan 1 jalurnya saya masukkan ke akuarium penampungan burayak tadi. Nah, cukup kan? Cukup besar untuk mensuplai oksigen di akuarium penampungan burayak ikan nila saya ini. Setelah semua burayak baby nila ini saya pindahkan ke akuarium penampungan ini, selanjutnya saya akan memberikan makan, bisa dari pelet yang dibibis, yang dihaluskan, atau dengan cacing sutra. Untuk perkembangan dan bagaimana cara perawatan burayak-burayak nila ini, mungkin akan saya bikinkan video saya selanjutnya. Semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam sehat selalu dan sampai jumpa.